괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Aulia Devinta dari program studi Sosiologi semester 4. Yang saya hormati selaku Pak Abu, dosen pengampu mata kuliah Teori Sosiologi Postmodern. Di video klinik teori kali ini, saya akan membahas pemikiran dari salah satu filsuf yang paling radikal dan berpengaruh di abad ke-19, yaitu Friedrich Nietzsche. Saya akan membahas pemikirannya mulai dari profil, teori utama, hingga bagaimana relevansi pasalnya dalam melihat realitas sosial masyarakat digital hari ini. Berikut saya akan membahas profil tokohnya. Pertama, kita masuk ke profil tokoh, yaitu Friedrich Nietzsche. Lahir di Jerman pada tanggal 15 Oktober 1844 dan wafatnya pada tanggal 25 Agustus 1900. Ia adalah seorang filsuf, ahli filolog, dan kritikus budaya yang sangat tajam. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh yang mempengaruhi. Pemikiran Nietzsche sangat dipengaruhi oleh filsuf Jerman lainnya, yaitu Arthur Schopenhauer, terutama mengenai konsep kehendak. Namun, jika Schopenhauer melihat kehendak secara pesimis, Nietzsche justru mengubahnya menjadi energi yang meledak-ledak. Selain itu, Nietzsche juga sangat dipengaruhi oleh kegelisahannya melihat institusi moral dan agama tradisional di Eropa saat itu yang menurutnya mulai kehilangan ruh spiritualnya akibat modernisasi. Ada penjelasan teori. Inti dari pemikiran Nietzsche ada 3 pilar teori utama yang paling berkaitan. Yang pertama yaitu God is dead atau Tuhan telah mati. Ini adalah metafora sosiolog dari Nietzsche. Maksudnya bukan kematian fisik, melainkan peringatan bahwa masyarakat modern telah kehilangan kompas moral universal dan nilai spiritual sebagai pegangan hidup akibat sains dan sekularisme. Yang kedua, ada nihilisme. Nihilisme ini ketika kompas moral itu hilang, masyarakat jatuh ke dalam jurang. Nihilisme sebuah kondisi di mana hidup terasa kosong, hampa, kehilangan makna, dan manusia kebingungan mencari arah. Berikutnya, yang ketiga, ada will to power atau kehendak untuk berkuasa, dan Ubermensch sebagai obat dari nihilisme. Nietzsche menawarkan konsep will to power. Manusia sejatinya punya dorongan dasar untuk menguasai diri sendiri dan menembus batas potensinya. Orang yang berhasil melakukannya disebut sebagai Ubermensch, manusia unggul yang mampu menciptakan makna hidupnya sendiri secara mandiri tanpa terjebak pada Hees mentality atau mentalis kawanan yang cuma ikut-ikutan tren mayoritas. Berikutnya ada relevansi dengan realitas sosial hari ini.
Yang pertama ada perbaruan validasi virtual atau will to power digital. Di media sosial seperti Instagram, TikTok, will to power atau kehendak eksis manusia bermutasi menjadi perburuan likes, followers, dan komentar. Banyak orang yang merasa berkuasa dan berharga hanya ketika angka-angka di media sosial mereka itu sangat tinggi. Yang kedua, ada krisis mental dan FOMO atau nihilisme medsos. Ini fenomena kecanduan scrolling atau rasa cemas, kesepian, dan kehampaan hidup setelah melihat kehidupan sempurna orang lain di layar HP adalah bentuk nyata dari nihilisme modern. Manusia modern mencari arti hidup pada algoritma yang semu. Yang ketiga, ada fenomena netizen atau hate mentality. Maraknya cancel culture atau ikut-ikutan menghujat atau viralitas tanpa arah di media sosial adalah contoh konkret dari mentalitas kawanan yang dikritik Nietzsche. Banyak netizen kehilangan daya kritisnya dan hanya mengekor pada apa yang sedang ramai di sosmed. Contohnya saling menghujat, menimbulkan komentar negatif. Berikutnya, kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya sampaikan tadi. Melalui klinik teori ini, Nietzsche menampar kita masyarakat digital agar bangun dari mimpi semu. Agar kita harus berani mendefinisikan siapa diri kita secara otentik, bukan didefinisikan oleh tren atau algoritma. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.